Jadi teman-teman gue anak-anak Ari Blok M. Sampai Tangki Degetnya dia bilang, "Bang, kalau abang ada apa-apa," katanya, "biar kita maju duluan, Bang. Kita mati buat abang apa-apa." Gue gak pernah dapet temen yang kayak begini. Jadi dekat. Jadi gue bikin lagu Preman. "Pak, siapa apa? Preman. Itu derap langkah. Tapi pada saat itu, lagu Preman tidak boleh masuk ke TV. Tapi bukannya naik malah kalau dijegal ya? Iya. Saya harus diganti. Nggak masuk TVRI. Udah deh. Sama Jackson putus? Udah, Jackson. Telepon lagi sama dia. Laku nih. Laku. Gue main sebut aja, Om. Saya pengen Mazda nih. Yang coupe. Mazda. Pokoknya kayak mobil balap. Iya, dan kayak digital. sport. Iya. Zaman itu. Itu kan mahal katanya. Mana mungkin kamu dapat itu? Wah, nggak bisa dimarah-marahin lagu. Tutup teleponnya. Udah gitu telepon lagi. "Ya udah, besok kamu datang aja. Nanti kamu lihat di studio ada apa depannya," gitu. Wah, bro, ada bro, ada mobil itu. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama idola saya Ikang Fauzi. Ikang Tahir. Mas Ikang. Aduh, gue bener-bener udah kira-kira sekitar 4 bulanan gue mencoba menghubungi, tapi mungkin ketelan lagi. Iya. Akhirnya kaget saya dengar dapat DM dari lu. "Iya Ferdi adanya Herfian." Iya benar. "Oke, kapan?" Wah gila, langsung kapan? Langsung dikasih tahu tanggal segini. Waduh, saya senang banget. Iya, jadi gue emang pas taunya itu. Iya. Pasti kan masuk ke hidden betul, message kan. Iya, saya ingat. Begitu gue tahu langsung gue respon. Wah, asik nih diundang nih. Top nih podcastnya nih. Waduh, ini harus dah. Top nih sekarang deh. Pokoknya saya kalau sama idola harus masuk. Ini keluarganya teman gue semua soalnya. Iya. Kebetulan Mas Ikang sahabatan sama kakak saya. Iya. Kang Iyang atau Herfian ya. Herfian Tahir. Mas Ikang. Ini jadi di podcast saya ini biografi sebenarnya. Siap. Jadi banyak yang pengen tahu. Oh, sebenarnya masih ada. Mungkin mereka nggak pernah tahu atau nggak pernah dengar, tapi ternyata masih ada. Iya. Nah, tapi banyak lagi yang udah ada yang minta, ya kan? Nah, kalau saya beda nih. Saya pengen tahu ceritanya Mas Ikang. Ini kan Mas Ikang sosoknya sekarang orang taunya adalah Mas Ikang tuh rocker. Indonesia 80-90-an. Iya. Kan? Apakah Mas Ikang itu sebenarnya memang disuruh jadi musisi sama keluarga dari kecil? Gitu ya? Iya. Langsung gue jawab ya. Iya benar-benar. Bokap gue tuh musisi. Oh gitu. Ya, jadi kan setiap orang kan harus ada DNA-nya lah. Kalau bicara DNA tuh bokap tuh pencipta lagu, penyanyi dan pemusik Hawaiian. Hawaiian. Zamannya dia lebih junior daripada Ugeng. Oh iya, dulu Kapolri ya? Cuman bokap gue dia ngamen musik lagi setelah jadi pegawai negeri. Karena dia tipe orang yang nggak cawe-cawe gitu. Pokoknya satu-satu aja. Dia bilang kalau udah makan uang negara, saya nggak mau korupsi waktu dan sebagainya gitu loh. Waktu aja gak dibilang korupsi. Iya, buat dia orangnya idealis banget. Bokap gue idealis. Jadi kalau dia punya dulu fasilitas dari negara, mobil gitu ya, anaknya nggak boleh pakai, naik bus anaknya. Jadi idealis bapak gue tuh. Jadi saya juga dididik seperti itu. Idealis kaya apa enggak? Ya begitu loh orang idealis. Kaya. Tapi terakhir dia alhamdulillah jadi duta besar. Kan dia emang kan di Deplu. Jadi dia emang di Deplu dan dia pada saat dia menjelang jadi duta besar tuh sampai dibilang the singing ambassador. Jadi hobinya dia, capability dia dipakai untuk ngelobi. Kalau sekarang kayak Tantowi lah gitu. Jadi suka nyanyi-nyanyi bareng-bareng. Jadi cair semuanya kan kalau ya kan kalau musisi kan paling pinter kan kalau betul. Jadi santai ya. Bokap tuh begitu. Nah, anaknya ini ya kita semua ngeband nih. Abang gua arsitek. Semuanya di UI kita. Karena bukannya karena nyak gua tuh taunya kalau lu mau kuliah di UI.
Kalau nggak di UI, lu nggak usah kuliah gitu. Orang zaman dulu banget ya. Zaman dulu banget Zaman gitu dulu loh. banget. Jadi, Harus negeri jadi kita gitu. terpaksa pulang dari luar negeri semua. Oh, dulu tinggal di sana, Mas? Iya. Di mana, Mas? Gue tuh dibikinnya di Egypt, di Mesir. Dibikinnya di Egypt. Dibikinnya. Oke. Makanya ada Bandung gini kan. Rilisnya? Jeblornya, nyak gue melahirkan di Jakarta. Oh, Jakarta. Terus kan 3 tahun 4 tahun tuh kita pulang balik gitu ya. Abis itu pergi ke Belgia. Jadi gua kota umur coklat. 4 tahun di Belgia. Gue belajar bahasa Indonesia dari bahasa Perancis. Belginya Belgia yang Perancis ya. Jadi tadinya waktu kecil Prancis dulu, jadi belajar bahasa Indonesia. Sampai sekarang masih bisa nggak bahasa Oui, Prancis? monsieur, je m'appelle Ikang Fauzi. Comment tu t'appelles? Aduh, saya juga begitu. Gitu ya. Dulunya saya di Inggris, Ah, pas pindah ke sini belajar bahasa Indonesia, iya. saya mau ngelupain Inggris itu, jadi nggak bisa lagi. Tapi serius loh. Enggak. Oke. Wow. Begitu. Jadi 3-4 tahun bolak-balik. Jadi gua boleh dibilang ya mulai bisa ngomong itu di Prancis ya. Oke. Waktu itu tahun 60-an lah gitu ya. Pas Soekarno jatuh tuh. Balik lagi ke Indonesia, udah gitu pergi lagi ke Tokyo, Jepang. Sempat tinggal di Itu Tokyo. remaja, iya. Remaja di Gua kelas 5 sampai kelas 2 SMP tuh naik ke 2 SMP di Jepang. Bisa bahasa Jepang juga. Betul. Watashi wa nihongo de kimasu. Hai. Watashi no namae Ikang Fauzi desu yo. Ampun. Nani ya, Mai. Ampun. Iya, jadi apa ya? Kita karena anak diplomat tuh kelebihannya itu. Jadi kita fleksibel. Jadi ya karena begitu kita pulang kita harus kejar lagi kan bahasa Indonesia kita kan. Dan kita nggak mau ketinggalan kelas kan. Jadi otomatis kita jadi punya kelenturan yang tinggi gitu. Dan kalau belajar tuh cepet gitu. Dan gue belajar musik semuanya di Jepang bro. Jepang itu udah kayak Jadi Inggris pernah nonton ini dong, apa namanya, Cassiope di sana? Iya. Oh iya, jangan Cassiope ya. Semua Queen semua ada di sana kan. Japan apa lagi? Uriah Heep zamannya itu. Oh ya, Budokan kan? Budokan. Zaman dulu kan kalau belum manggung di Budokan belum keren. Jepang itu miniatur Amerika. Iya. Apa yang dilakukan orang Amerika, Jepang. Ada Jepang juga, Budokan. Gila, maksudnya. musiknya juga maju. Iya, Gue belajar benar. di Yamaha Jepang. Wow. Belajar drum sama keyboard. Gila. Dulu elektron. Gua nggak nyangka, Mas. Gitu. Ternyata lu mainnya jauh. Bukannya hebat sih, ngikutin bokap aja. Kalau kita kan ngelihatnya hebat ya. Tapi mungkin pada saat Mas Ikang kecil, Mas Ikang itu aduh pindah lagi gitu kan, harus belajar lagi gitu kan. Lu Pasti tahu gitu dong. suasana yang paling sedih? Apa? Iya, ketika kita harus pisah sama teman-teman kita. Iya, udah punya teman di sini, sahabat pisah Pisah lah. lagi. Wah, itu Aduh. sedih banget. Iya, sedih iya. banget itu. Oke, Mas Ikang bermain musik lah di Jepang. Nggak berapa lama Mas Ikang pindah ke Indonesia. Iya. Menjadi stranger lagi kan. Iya. Itu kelas berapa tuh? SMP kelas 2. SMP jadi stranger lagi. Tapi udah senang musik berarti. Udah. Waktu senang musik itu dibolehin sama papanya. Oh iya. Walaupun papanya kan eksak lah, bukan eksak, maksudnya orang kerja Iya, lah. dia udah Boleh? boleh. Ya, dia musisi. Asal Dia paling tahu. kuliahnya bener apa Gua gitu? difasilitasin, dibeliin alat, dibeliin drum. Itu beda Kita sama papa dibikin saya. band. Kita jadi lu orang Batak. Ketahuan main gitar dihajar. Makanya jadi hebat ya. Jadi hebat perutnya ya. Iya. Dan gue jadi begitu. Kita ngeband satu keluarga. Tapi yang jadi musisi beneran ya cuman gue. Yang lain tuh bisa main musik aja. Oke. Tapi ya, akhirnya mereka masing-masing kayak kakak gue yang pertama tuh arsitek. Yang paling pertama sekali cewek karena sekolahnya di luar negeri kan. Oke. Nah, yang abang gue tuh arsitek UI juga. Oke. Adik gue psikologi UI. Jadi akhirnya mereka ya kerjanya di situ lah. pro pemusik tuh lu. Kalau gue apa juga mau gue soalnya. Bakat ya. Nah, Bakat yang ku butuh. Butuh semuanya. Jadi yang Gimana? pro cuman Mas Ikang aja. Iya, Profesional. Iya. Oke. Dan dulu gue nggak kepikir jadi pro ya. Because I love very much music. Iya. Gua Oke. turunan bokap gua tapi nyokap gua juga ngedukung. Oke. Sejauh mana lo sekolah gitu aja. Tapi sekolah selesai, Mas. Sekolah selesai. Nah, Mau itu. karena gue pengen cepet-cepet Iya. ngeband. Iya. Gue pengen Itu bedanya gua. gue pengen cepet-cepet kelar supaya gue bebas dan juga gue pengen cepet-cepet
apa ya, pengen boleh di musik terus gitu loh. Berarti pas Karena lulus jadi gue harus sekolah. Karena selesai. itu perjanjian sama nyokap gue. Oh. Lu oke, main musik, oke, ibu sih bangga aja kamu gitu deh. Tapi masuk UI ya gitu loh. Oh, jadi kalau gue nggak bisa masuk UI, gue mungkin kelar, gue nggak bisa main musik gitu. Berarti Mas Ikang waktu pas lulus nggak ada sama sekali kerja di bidang itu ya? Langsung musik terus ya? Musik terus. Iya kan? Musik terus. Lama gue di musik terus kan, film lagi kan. Ya, film. Kan bintang film. Aduh, gua pokoknya ada kesempatan hajar gitu. Ya, Mas Ikang itu dulu vokalis, kan disebutnya vokalis rock. Kalau menurut gue bukan penyanyi rock dulu. Karena gue demennya yang lagu-lagu pelan ya Mas. Iya, lagu pop Kayak ya. bangsa Randy Cindy. Randy Cindy, Salam Terakhir. Iya. Itu menurut gue, wah keren Melo banget gitu. Walaupun melo tapi tetap sosoknya rock kan ya. rock gitu kan. Rock jive tuh yang Randy Cindy. Tatarat. Cindy semanis madu. Aduh, gila, masih gini Dewi suaranya, Sinta. masih gini suaranya. Berkaya masa kini. Wow, lo tau gak Randy Cindy siapa? Nggak tahu. Ponakan gua bro. Oh, Jadi kakak gue yang pertama kawin sama Manado. Iya, Rex Tangkau namanya, ya. oh ini cerita aslinya nih. Kita aslinya, Oh, oke. anaknya namanya yang pertama Randy, yang kedua Cindy. Itu ponakan gue tuh pertama, gue sayang banget sama mereka. Gue mau dibikinin jadiin lagu. lagu. Randy Cindy seolah-olah mereka pacaran. Iya, itu adik iya. kakak sebenarnya. Adik kakak. Dan Mas Ikang semua nulis sendiri. Ya, karena emang gue mulai dari pencipta lagu bro. Oh, oke. Kan dulu kan zamannya apa? LCRR. LCRR, Iya. tembang lagu remaja. Jadi dari SMA nih gue cerita, gue sama Adi tuh emang suka musik. Adi MS. Adi MS. Oke. Adi MS tuh emang dia buat gue tuh orang yang langka lah, genius. Ya. Iya. Adi, Faiz. Itu Itu SMA 3 seangkatan? dua-duanya. Itu dua-duanya buat gue genius tuh di musik ya. Seangkatan? Enggak, kalau Adi seangkatan. Kalau Faiz di atas gue. Oke. Adi yang nginep di rumah gua, kita berantem bareng, Oke. cewek juga bareng, semuanya lah pokoknya ya. Udah ngetop juga belum ADMS? Belum. Oh, belum ada. Maksudnya Oh, iya, oke. kan dulu kita coba. Faris juga belum? Cuman Faris udah mulai. Oh, udah mulai. Oke. Dia udah mulai dipakai sama Krisya sama apa Badai Band kayak gitu kan. Oh, iya. Iya. Kan dia main drum juga kan Faiz ya. Ya itu mah semuanya bisa Nah, kayak. gua sama Adi tuh numpang top aja sama Faiz gitu loh. Jadi kalau Waktu itu? Faiz ada acara kita ikut-ikutan. Gua Oke, kadang main drum gitu kayak apa gitu. Kalau kita lihat kan zamannya itu tuh zamannya bukan folk song, apa sih vokal group. Vokal grup. Nah, ya. kita karena kita Jadi bikin vokal piawainya di musik, kita tuh tiap kelas ya kita yang ngajarin vokal Iya, grupnya. Dan juga kalau ada SMA lain perlu semacam kayak mentor musik Iya. lah, kita juga gitu loh. Jadi Dari pecah situ suara banyak teman. 1, 2, 3 gitu-gitu. Iya, zaman itu Zaman kan. dulu kan. Iya. Vokal grup, Nah, ya. gue sama Adi tuh kerjanya itu dulu. Sampai ya kita di SMA kenal sama Faiz, udah gitu sering jajak Faiz, udah gitu sama Badai Band juga kan kita Iya. juga pernah les sama Idris Sardi waktu itu. Oh, oke. Zamannya itu bro. Oh, kan militer. Jadi, iya punya cita-cita nih, wah ketemu orang-orang top nih gimana caranya gitu ya. Penting kan suasana itu kan benar-benar impian para remaja lah ya. Berarti cita-cita lu memang jadi sesuatu Iya, di musik. bener. Oke, terus. Tapi gue nggak berani bilang gue jadi penyanyi gitu. Oh, oke. Karena gue mulai dari pencipta lagu kan. Lo kalau tahu dulu ada pencipta lagu namanya Deddy Gus Ramadi. Deddy Gus Ya, Ramadi, itu oke. tahun 78 lagunya 2 biji masuk yang nyanyiin oleh Kinan. Yang mana? Awan Putih. Oh, Awan Oh, Putih. tinggi Iya, di tahu. Tahu. itu lagunya dia. Itu apanya sampelnya gue yang nyanyiin. Awalnya sebelum kita. Iya, dua-duanya. Jadi gue punya kepedean juga. Ini kan gue yang nyanyiin. Kalau gue bikin sendiri pasti gue bukan sesuatu hal yang baru ya. Oke. Pasti bisa. Gue bikinlah Cahaya Kencana. Cahaya Kencana. Dia Terbentanglah kini semua Itu di album cita yang yang mana ya? itu tembang apa LCRR. Oh, tahun nggak masuk di 79. album, nggak masuk di album Tahun ya? 79. Di LCRR. Nggak ada LCRR. Iya. Yang nyanyi Ahmad Albar. Iya, betul. Idola gua pada saat itu. Oh, udah itu ketop. ceritanya Waktu panjang. itu udah ketop. Iya. Udah ketop duluan ya. Ya, jadi gue yang memotivasi gue jadi penyanyi rock itu ya Ahmad Albar. Oke. Maksudnya ini wah keren nih apalagi waktu kita dibarengin sama di Purple kan. Iya. Nggak kalah-kalah Jadi amat, cuma pembukaan. kalah alat doang nih. Iya, jadi Ya kan pembukaan. karya apa semua Iya, sama. iya. Tapi gue kan musisi jadi gue tahu nah, Iya. kalahnya di alat nih. Iya. Kalau apa-apanya sih kurang lebih sama lah. Jadi ya, keren juga gitu.
Ya, nah pada saat lu bayangin dong, umur segitu 18 tahun menang juara 3, Juara ketemu 3, ya? idolanya. Kayak apa loh? Itu kan merubah Kayak saya kehidupan. sekarang. Ya, enggak lah. Jadi ada ceritanya lagi tuh lucu. Gimana? Pada saat itu kan, jadi gue ngerencanain nih bro, besok kan bakal rekaman, Oke. ketemu Ahmad Albar. Oke. Gue pinjem jas abang gue, ya kan. Pakai padding lu. Iya pakai padding. Udah gitu gue pakai kertas, ya udah gitar gue bawa supaya ditanda tangan. Oke. Gue pikir kan yang namanya pencipta lagu nanya dulu lah dia pasti kan. Iya, Wah gue iya. bakal kenal secara pribadi nih. Iya, iya. Gue yakin dia bakal ngomong. Udah kebayang aja nih. Udah bawa kamera macam-macam lah. Nanti gue baik. Apa yang terjadi? Pagi-pagi dari jam 6 gue udah nongkrong di studio. Begitu dia datang jam 10. Iya kan ya, top banget waktu itu kan. Ih gila tuh. Yang keributan. Masih bulat ya? Datang begini kan. Datang lihat gue gitu kan. Dia ya karena gue bukan I'm nobody. Iya, waktu itu anak Dia SMA nggak tahu gitu. ini siapa nih orang di situ ya. Dia lewat aja gitu. Emang nggak dikasih tunjuk. Iya. Nggak dikasih Ini, tahu juga gitu, sama panitia yang mestinya kasih tahu kan. Dia Iya. nggak masuk, dia kan udah masuk ya udah. Gue tungguin dong. Udah keluar, ya begitu. 1 jam gitu, dia udah kelar take vokal, kelar. Langsung dia pulang lagi pakai Mustangnya, jalan tus. Gua segini gua kecewanya lu bayangin karena harapan gue banyak. Jadi tanda tangan sendiri dong. Suatu saat Oke. kita show bareng. Satu lah kita ngobrol nih. Gue lupa waktu itu apakah di kita satu kamar atau gimana. Pokoknya di satu tempat lah. Gue bilang, ya lu ingat nggak dulu ada anak yang begini-begini. Apa tuh? Yang mana gitu. Lu ngarang lo gitu. Kan gue cerita kekecewaan kayak gitu. Jadi dari situ tuh kan iya tuh orangnya baik banget. Iya. Ya kan dia sangat ramah sama semua orang. Baik banget ya. Tapi gue kecewa banget karena gue mengharapkan sesuatu yang Jadi besar buat dia dari kaget dia. dong ya. Masa sih? Gitu. Masa sih? Lu ngarang lu katanya begitu kan. Jadi ketawa-ketawa aja kita. Dari situ pelajaran langsung gue ambil. Ya kalau kita bukan siapa-siapa ya. Dan berharap suatu, kita cepet sakit hatinya. Gitu. Iya sih. Mulai dari situ, gue ketemu siapa aja, gue berusaha untuk ngingetin, gue lihat orang itu, gue tatap. Jadi gue kayak gitu deh, so akrab kayak gue sekarang gini. Iya kan? Asik, Karena gue kan? belajar dari situ. Iya, Karena iya, bisa aja orang sakit hati, karena kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu ya. Because I'm nobody gitu. Iya. On that time. Itu jadi pelajaran buat Pelajaran Mas buat Ikang gue. ya? Oke, Iya. mantap. Itu jarang tuh ya. Ingat yang sekarang lagi banyak yang lagi ngetop. Kayak gitu bagus. Kadang-kadang Jadi gue disangka perjalanannya pahit. disangka apa lu ngarang-ngarang lu katanya gitu. Iya. Aduh, jadi Mas Ikang itu waktu dulu itu belum rekaman ya? Belum, oke. pencipta lagu Pencipta lagu. Begitu rekaman pertama berarti sama band yang sama Mas sama Faiz? ADMS. 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 Jadi gini Pegang apa? ceritanya. Gua dari situ bikin lagu terus kan. Jual-jual lagu kalau di Sutaruk, pokoknya kemana. Pokoknya yang Oh, jadi komposer, udah komposer gua. komposer ya? Jadi komposer. Dan kebetulan kita bisa main musik. Oke. Gue bikin grup sama Adi buat rekaman doang. ADMS, Ikang dan Redi. Redi Nur? Redi Nur. Wow. Lo manggilnya Om Redi pasti Om ya. Redi. Adi, Ikang, Redi. Redi tuh 1 tahun di atas gua. Oke. Temennya Faiz. Kira ini SMA mana sih? SMA 3. SMA 3 tuh bintang semua ya? Iya. Gila. Karena masih SMA 3 juga dia membentuk Memang gitu ya? para anak-anak yang punya apa tuh namanya? Potensi lah. Iya, bakat yang baik tuh disalurin gitu. Oke. Kita bisa minta izin kalau ada urusan musik gitu. Diizinin? Sekolah lain mana bisa. Iya. Ini SMA 3 beda di situ emang. Jadi emang Gondrong dia nggak ngeliatin. rambut? Gondrong. Boleh gondrong di sekolah? Boleh. Gondrong tapi tiap hari jugutin sama memkai nama gitu lah. Ini gondrong nih katanya besok cukur tapi kita Iya, tetap cukur. namanya kita ya Oke. biar jelek gondrong tapi kita SMA gondrong boleh. Jadi Nah, gua bikin itu bertiga? Bikin Adi Kang Redi. Oh nggak sama Faiz? Enggak. Oh, enggak. Faris udah top. Udah top Sakura dia. udah keluar. Faris Sakura udah Oh, sama Badai Band sama apa lah. Sama Jimmy Pais. Iya, Jimmy sama Pais. Jimmy Pais dia bikin grup juga. Jimmy Pais juga senior kita SMA 3 juga. Oh, SMA 3 juga? Iya. Ya udah gitu ya kita ngiring-ngiring penyanyi. Sherry Marlington albumnya kita Wih, bikin. zaman dulu sering lihat di ini Iya. di kalender. Shirley Tahu Marlin. lu banyak. Ya karena Adi kan
aransemennya bagus Iya, gitu iya, deh. iya. Gue main drum aja waktu itu. Sampai akhirnya satu saat karena kita lagunya banyak, bikinlah grup sama Adi, namanya Staff. Staff. Sama Arya Dinur juga, tapi tambahin lagi orangnya. Dan itu genrenya waktu itu fusion. Jazz rock. Jazz rock ya? Jazz Ada rock. jazznya ya? Di YouTube ada tuh, Staff, Oke, Staff ya? STAFF. Oke. Itu pertama kali. Sama Vina Panuwinata, backing vokal kita dulu. Burung camar dulu di belakang. Iya, karena kan satu kantor aja, sama gitu. Jackson satu Oh, manajemen, iya, sama iya, Uta. Oke. Gitu. Dan Udah belum lah. ngetop, Vina. Vina ya, Belum rekaman? baru ngetop, baru Oh, mau. oke. Ya, kalau udah ngetop susah jadi backing Kan ke vokal. Jerman dulu dia kan? Iya, pulang dari Jerman. Pulang dari Jerman baru kan? Pulang dari Jerman dia gitu. Oke. Dia juga anak diplomat tuh, Vina. Iya. Terus. Jadi ya staff lah berapa tahun, cuma setahun lah kita bikin lagu, ya, Nggak make it. manggung di mana-mana gitu ya. Make it, Bubar. Ya mulai lah, lu tahu kan Ben? Ben kan ngeselinnya begitu kan? Apa? Gua mau Liga Gola nih, gua mau joker nih katanya. Lu kenal Mauli Gagola gak? Tahu. Ya. Mauli itu sangkatan juga? Iya, Pak Mauli dulu main gitar. Dia gitar ini gua. adiknya Doni Gagola. Doni. Gue mau joker Saya sering nih, katanya sama nyokap Mauli. gue suruh gue joker katanya. Waduh, dia punya ini, Reddy-nya mau itu, Adinya juga ya terpaksa lah ngemain karena dia lebih ke klasik kan. Iya, Adi ngambil kurs-kurs banyak gitu sehingga bisa jadi maestro kayak sekarang gitu. Rudy Nur juga kan Jadi mulai repot, udah mulai produksi klasik rock juga. Gitu. Nah gue selera gue tuh rada ke new wave gitu loh. Oh, New Wave udah. Abang pulang New Wave udah. Demo. Gitu. Iya, jawabannya kan? itu. Zaman dulu kan? Keren. Bom Tom Reds. Tom Reds. Tell me why I don't like Monday. Tell me why I don't like Monday. Iya, Gitu. iya, itu. Kan kita nyanyinya tuh seenak-enak kita, yang penting asik aja gitu. Iya. Ya akhirnya ya gitu. Gue sempet ya sekali dua kali manggung sama Adi, cuman pakai gitar sama piano nih, bawain I Don't Like Monday sama I Don't Want to Talk About It. Oh, Zaman Road, itu. Road. Makanya gue dibilang Rose Stewart Indonesia zaman itu. karena suaranya memang I begitu. don't wanna Iya. talk about it. Iya, gitu. iya. Jadi ya abis dari situ ya terpaksa kita sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Mulailah gue ketemu sama Ian Antono. Berarti Di situ baru yang pertama kali membuat lu solo Ian Ian Antono. Antono. Dan Ian itu orangnya gila banget. Dia tuh mau dengerin. Jadi gue kan, ya gue musisi kemarin kan. Ini umur Punya berarti mimpi 20-an ya? Gue bikin solo. Iya Umur kan, 20-an dia ya? kan udah, God bless-nya udah top banget. Gue bilang, Bang Ian, gue gak mau, Mas ya aku manggilin Mas kalau gak salah. Mas, aku gak mau kayak, ya itu udah hard rock sendiri gitu. Gue nih new wave, gue bilang. New wave itu kayak opo katanya gitu kan. Gue kan, Iya. makanya gue kasihin gue kaset-kaset new wave sama dia. Ya akhirnya dipelajarin kan, gue kan ada new wave kan, Yoki Iya, yang main. banget. Yoki yang main beda jadi sama God Bless Wah, gitu. Yoki lagi almarhum ya? Oh, itu jago banget. Iya, jadi di situ tuh bener-bener ya album gua lah Selamat Malam itu. Rada-rada. Ya, Selamat Malam new wave. pertama ya? Makanya lu Itu bilang kan pertama ya? sebenarnya Ikang pop juga emang iya. Iya. Iya gitu. Dulu saya tahunya sosoknya penyanyi pop yang ganteng gitu, itu aja. Tahunya jadi rocker kan. Mantap, alhamdulillah kalau dibilang ganteng banget. Tapi yang meledak banget menurut saya itu yang pas saya pakai terus buat pacaran. Apa? Salam terakhir. Salam terakhir. Iya. Itu Randy itu sama Randy Cindy itu kayaknya semua Di album itu. nggak ada yang nggak nyanyiin lagu itu deh. Iya, Gila itu Mas. Zaman itu ya. Iya, itu tahun 85 saya ingat. Kemarin aja waktu gua 84, 85 tuh. Show bareng Edane itu. Ini Iwan meninggal kan. Iya. Kita tribute to Iwan. Gue banyak yang minta Randy dan Cindy, gue kaget juga tuh. Gila itu. Itu jadi kayak anak-anak sekolah ya. Saling berpadu. Vokal grup, Iya, masa iya. vokal grup lagu itu? Iya. Ya, kita tuh vokal grup Randy, kan bisa pecah suara tuh kan, gitu. Dan gue waktu itu diprotes sama orang yang ahli bahasa Indonesia. Kenapa? Nggak Lagunya itu? ketemu dong Arjuna sama Dewi Sinta. Iya sih, kalau Arjuna nggak sama Dewi Sinta. Iya kan? Rama harusnya. Iya, gue Dimarahin. gue baru nggak sekarang. Iya. Gue dimarahin waktu itu. Gue pikir, tapi zaman itu kan mulai mulai berontak kita kan. Biarin aja. Ya, gue pengen Lu nggak ganti ya? Oh nggak gue ganti. Gue nggak ganti. Iya. Gue tapi baru nggak sekarang. Iya, emang Rama Gue tuh sama diprotes Sinta. itu. Dari mana sih Dewi Sinta sama Arjuna lu ketemuin gitu kan? Iya. Gue bilang,
wah, sebenarnya sih gue salah sih. Tapi udah enak lagi. Iya, udah enak gitu kan. Rhymes-nya udah enak. Iya. Jadi gak mau diganti. Nah gini Mas, di album pertama itu impian. Pasti saya tahu happy-nya seperti apa. Iya benar. Tapi begitu meledak Mas, di album kedua saya tahu Mas Ikang meledak sekali. Apa yang Mas rasain ini Mas? Pas menjadi salah satu idola baru. Kan itu waktu itu muncul idola baru yang ganteng saya pikir Indo dulu ya. Oh gitu ya? Ternyata kan Prancis. Masa? Bini gua? Enggak. Bini gua sih enggak ada. Ya dulu saya pikir Mas, kan dulu kalau yang putih itu saya pikir Indo. Gue hitam dari ini gue hitam bro. Dari mana putihnya? Ya sekarang Kanutnya kali main putih. layangan mulu kali. Dulu tuh buat kita tuh sosok itu gitu, tuh ya. pokoknya lighting kali, gini ya, lighting. zaman dulu kalau yang ganteng tuh kita sebut Indo nih gitu. Oh gitu. Ya kan karena kan banyak ke Indo lagi musim kan. Nah lu pas keluar itu menjadi idola baru sampai kita aja cowok-cowok dulu kalau punya cewek pengennya posternya selalu Ikang Fauzi kan. Aduh dia. Kalau bohong kayaknya nih. Enggak beneran. okay. Karena gue disuruh nyanyi ala lu dan sama cewek lo ya. Gue nggak bisa gitu. Keren. Nah pada saat itu menjadi, lu tahu dong kemana-mana udah Ikang Fauzi udah nggak bisa ngapa-ngapain dong. Itu rasanya kayak apa tuh? Iya itu impian remaja pada saat itu ya. Jadi gue itu kan yang baik ya. Jadi mulai apa tuh? Ya cewek banyak lah pastinya. Ya pasti lah. Itu kan. Cuman gue satu hal. Satu tunjuk jadi. Gue tuh punya etika gue orangnya. Oke. Dia tuh pendukung gue, penggemar gue. Jadi gue nggak mau rusak. Lu kayak dokter lah ya. Iya. Ini gue prinsip gue pribadi ya. Jadi gue tuh punya prinsip kayak begitu lah. Jadi penggemar tuh ya dia ngedukung ini gue, jangan sampai gue salah gunakan kepercayaan dia gitu. Etiket itu ya. Iya ada etikanya lah gitu loh. Oke. Gitu. Berubah Jadi hidup kita Mas Ikang sempat berubah nggak dengan pas meledaknya itu? Iya, terutama kan puncaknya di Preman. Iya oke. Setelah itu kan Preman kan? Iya, di Preman tuh ada ceritanya bro. Oke. Gimana ceritanya nih? Apakah benar jadi preman? Enggak. Jadi gini Per. Jadi gua dulu kan jadi sebelum lagu Preman muncul, itu gua syuting sama bini gua nih sekarang nih. Biarkan bulan itu. Belum Arifin pacaran? Senur. Belum pacaran? Udah. Oh udah. Gua udah nyecer dia dari dulu bro. Gue sih ini apa adanya aja gitu. Jadi emang begitu gue dapat kesempatan, wah kita sebelum itu ada lagi yang Tinggal Landas buat Kekasih. Oke. Makanya lagunya waktu itu di album gue yang pertama, kedua kan gue nyanyi sama Sofan Sofian kan. Oh, kan Sofan Sofian. Gue ketemu dia di situ tuh. Iya. Gue jadi pacarnya dia gitu lah. Jadi pacarnya lagi? Udah gitu puncaknya ya itu sama Arifin Senur di Biarkan Bulan itu gue jadi Veriko namanya. Oke. Itu kayak model kayak lo dulu bro. Gue jadi preman gitu. Jadi preman Surabaya. Itu? Veriko. Oke. Jadi Are. Jadi Are. Oke ngerti. Jadi teman-teman gue anak Are Blok M. Oh iya memang di situ dulu ngetop. Iya. Jadi daerah 6 sama 3 tuh di sininya ada Are Blok M yang pegangnya. Jadi figuran-figurannya maksudnya peran-peran yang lain Emang beneran dari sana ya? Oke. Dari situ gue deket. Pertama gue ngeri juga nih. Iya kan berteman sama mereka. Tapi lama-lama karena mereka tuh seneng sama gue ya. Jadi pokoknya lo kalau di sini lu jangan takut sama kita gitu. Aman gitu. Oh ini. Dan lu nggak boleh keluar duit, biar kita aja. Wah. Kopi, roti. Kalau soalnya kalau lu keluar duit dengan terpaksa, lu kayak takut sama kita nggak hargain nggak hargain pertemanan gitu ya. Gue ikutin banget ya kayak begitu. Sampai suatu saat dia bilang, ini dari gara-gara pendalaman peran. Iya benar. Wah gila. Karena canggih kita deket tiap hari kan kita bareng-bareng gitu. Gue juga dibikin nama Arifin Senur tuh sampai tatapannya kayak preman banget ya. Namanya Veriko waktu itu banyak banget gitu. Pakai logat Jawa juga ya. Sampai canggih deketnya dia bilang, "Bang, kalau abang ada apa-apa," katanya. "Biar kita maju duluan, Bang. Kita mati buat abang nggak apa-apa." Gila ya kalau orang-orang itu ya. Dari situ gue berubah. Pemikiran, gila, gue nggak pernah dapet temen yang kayak begini. Temen gue boleh dibilang anak sekolahan ya hitung-hitungan lah. Iya. Iya kan? Iya pasti lah. Itu ngapain dia mau berkorban mati buat gue? Emang gue siapa? Iya, Tapi terus. ini orang baru pertama kali berteman gue ngomong kayak gitu. Ini teman beneran nih gue bilang. Wah gokil. Jadi di situ gue langsung tertarik. Wah gitu. Udah gitu kan mereka cerita soal hidupnya mereka. Jadi mereka bukan cita-cita jadi preman. Iya. Karena nggak ada yang mau kasih kerjaan sama mereka. Kita juga yang membuat dia jadi preman.
Ya kan, ya udah di sini aja lah. Ya kan? Iya. Jadi mau nggak mau dia berkomplot, bikin satu geng gitu yang ditakutin sama orang. Ya cari duitnya begitu, duitnya caranya situ. begitu. Yang penting anak gua hidup, makan. Kalau dilihat dari sisi situ, Di situ kan gue udah mulai ke bapak-bapakan gitu ya. Gue bisa ngerasain, gila nih dia mau mati demi anak bini nih. Iya. Iya kan? Gue bukan pengennya begitu, tapi gue gak ada pilihan katanya. Yang penting anak gue makan, ya gue ini yang gue bisa, gue lakuin. Wah, gila ya. Kadang kan pekerjaan gue juga, gue hanya disalah-salahin aja sebenarnya. Lo tahu dong, Iya. hidup nih gak ada yang hitam putih. Nah, iya. Siapa yang berbuat dia yang seolah-olah dia gitu. Iya, bisa aja. Iya kan, lo ngerti lah Bener, gitu ya. bener. Hidup dari situ gue jadi ngerti. Ini hidupnya nggak ada yang hitam putih, banyak yang abu-abu gitu. Jadi di belakangnya dia juga ya banyak yang dibikin lah gitu loh. Soalnya yang jahat cuma dia doang. Padahal sih dia dibikin ya untuk Dibikin itulah. itu Gitu. untuk itu. Jadi dekat. Jadi gua bikin lagu Preman. Pak siapa preman itu derap langkah. Itu dari Pentatonik Sunda. Saking, Nah, iya. Papa Metropolitan itu Daminati Lada ya? itu Pak Iya, Papa iya. tuh dalam imajinasi gue tuh derap langkah. Pak Papa mereka bersatu, mereka solid. Kalau temennya apa, mereka semua maju gitu loh. Ya, dari lorong-lorong, kayak lo jangan ngelawan lah preman. Tapi di balik itu semua, mereka tuh orang baik gue bilang. Iya. Pengen bahagia, Wah. setia kawan. Coba kalau bicara setia kawan, sampai hari ini siapa yang setia kawan? Nggak ada. Orang makin pinter, pendidikannya makin tinggi, makin nggak setia kawan. Lihat aja orang politik. Betul. Hari ini kita teman, besok kita nggak tahu, katanya kan? Iya, betul. Ini nggak ada urusan pribadi, kan? Iya kan? Kayaknya ini hidup hanya only a game. Kan kita kalau kita musisi kan Pakai rasa. pakai rasa kita berteman. Nggak ada yang Nggak pakai. bisa kita Iya. mengorbanin temen tuh nggak bisa. Iya. Preman kayak begitu. Jadi dia benar-benar akhirnya nggak udahlah jadilah itu lagu. Lagu itu jadi. Lagu itu jadi masuk ke film nggak? Enggak. Oh enggak ya? Malah enggak. Nggak ada. Gue karena ditolong juga pada saat itu gue main filmnya sama Oma Irama. Menggapai Matahari. Menggapai Jadi Matahari. 2 film dan itu sukses. Oke. Dan pas gue lagi keluarin album itu jadi makin jadi sukses momentumnya. sama-sama mendukung lah. Nah, tapi pada saat itu lagu Preman tidak boleh masuk ke TV. Saya pernah Saat dengar zamannya Soeharto. dijegal juga sih lagu Iya itu kan? ya. Tapi bukannya naik malah kalau dijegal ya? Iya. Nah ini, gue kan nggak ngerti soal itu kan. Gue cuman Kayak punya Bento kan? kalau dia Sama. setia kawan, gue juga setia kawan. Jadi suatu hari gue lu tahu bos kita kan Pak Jackson dia bilang, dia udah bayar banyak kan untuk media kan. Oke. Udah masuk ini. Udah ngomong sama Pak Edi Sud ya dulu ya. Pak Edi Sud Bisa dulu. masuk kita udah berapa kali. Tapi saya ganti Kang, nggak boleh. Lagu Preman tuh nggak boleh di TV hari. Saya harus diganti. Seberapa Preman. jagoan-jagoan Jadi nggak boleh. enak ya? Nggak enak. Jadi hanya buat di situ Dan aja lu lah. idealis lagi nggak mau diganti. Ya, Oh, musisi banget sih. gue dianjing-anjingin sama itu. Sama Pak Jackson almarhum. Wah, tolol lo katanya Ya bagaimana. udah bayar Wah, udah. bang. Tapi gue kan idealis nggak jelas gitu kan. Ya, anak-anak muda Iya, kan iya, nggak iya. nggak mau gue bilang. Ya udahlah kalau nggak bisa nggak apa-apa. Wah marah banget itu. Iya, marah Kenapa ya? banget. Tapi- Akhirnya nggak masuk TVRI. Nggak boleh. Tapi meledak. Karena gue nggak mau rubah. Tapi meledak. Meledaknya lewat Meledak. apa? Lewat apa? Radio sama angkot. Zamannya angkot. Dus, Iya, iya, dus, iya, iya, dus, iya, iya, dus. iya, iya, Wah, iya, siapa iya. apa, apa emang Itu angkot di semua pada. pasar lagu itu. Jadi emang, ampun. Jadi emang lagu itu emang nggak bisa diberhentiin. Jadi waktu itu kayak lagu rakyat ya. Iya lagu rakyat. Iya jadi kayak lagu rakyat. bener. Yang menengah ke bawah tuh udah mau nyanyiin lagu itu terus. Iya. Karena kan lu mengisahkan kehidupan dia yang. Kehidupan bawah emang Wah, dia. kenapa ya dijegal ya? Padahal kan nggak ada. Nggak, lagu itu zamannya preman dikarungin. Oh iya. Lu ini mau apa? ngomong preman itu latar belakang yang mau baik ke bukan? Iya, zamannya zaman dulu ada zamannya namanya itu Petrus. Di Petrus. Dikarungin preman. Dikarungin nih. Pokoknya yang bertato kayak gini ngeri kita di rumah. Tembak, karungin. Ditembak karungin, mati banyak udah di jalanan. Ya itu iya benar. Oh iya. Nggak ada cerita zamannya itu. Wow. Itu makanya. Untung lu nggak di penjara. Iya, jadi itulah apa ya konsistensi walaupun nggak jelas, tapi ya konsistensi. Gue begitu akhirnya meledak itu lagu. Begitu meledak, kan gue udah diputusin nih hubungannya nih.
Udah deh. Sama Jackson putus? Udah, Jackson. Telepon lagi sama dia. Laku nih. Laku. Mau ambil bonus nggak? Lagu kamu yang kemarin itu bagus-bagus juga itu. Itu bisa jual punya dah katanya begitu. Iya kan kalau orang kita orang oke. Gue bilang ya, kan saya udah diberhentiin Om. Iya oke, kan, oke. gue mulai berlanjut. Masih Mau bergening posisi ya? Enggak. Kita baru bikin studio baru tuh, coba aja kamu cobain deh kamu. Iya deh, kamu cobain studio baru kita deh, kata gitu kan. Wah, nggak bisa Om kalau begini ya. Saya ya kan udah kita udah dimarahin, udah diapa, pokoknya dibilang tol-tol sebagainya. Udah mulai jadi orang bisnis tuh. Akhirnya, jadi gimana nih katanya jalan keluarnya? Gue lagi berpikir abis waktu itu gue abis main film sama Meriam Bellina pacaran dengan Ferry Anggriawan waktu itu. Oke, ya. Produser. Oke. Itu mobilnya keren banget. Mazda. Iya. Mazda yang ini ya. Sport. Iya saya tahu. Gue main sebut RX bukan aja. RX. Gue main sebut aja Om. Saya pengen Mazda nih. Apa tuh? Yang apa? Yang coupe. Mazda. Pokoknya kayak mobil balap iya, dan kayak digital. sport. Iya. Zaman itu. Wah. Tahun berapa sih? Dia bilang itu tahun 87. Oh, 87. 86, 87. Oh, oke. Itu kan mahal katanya. Mana mungkin kamu dapat itu? Wah, nggak bisa dimarah-marahin lagu, tutup teleponnya. Udah lagu berhenti. Iya kan? Saya juga nyoba. Nyoba nah. Udah gitu telepon lagi kan kali ini gugas dong udah kan. Jadi maunya apa nih? Iya kan? Iya kalau mau itu ya begitu. Ya udah, besok kamu datang aja. Nanti kamu lihat di studio ada apa depannya gitu. Betul. Ada bro. Ada mobil itu. Dan waktu itu kan zamannya artis dikasih mobil, cuman nggak dikasih ininya. Apa STNK-nya? STNK-nya gue minta duluan bro. Karena gue kan emang otaknya begitu. Karena Om Tito otak dagang gue. Mas Tito kan juga dapat. Betul. Dia dapat tapi akhirnya diambil orang, Betul. hilang, Banyak yang gitu. kuncinya. Banyak yang gitu, digituin penyanyi dangdut itu banyak bener yang begitu. Jadi mobilnya lo ambil lah, tapi STNK-nya ya dia sekolahin lagi kan. Ini gue enggak. Jadi gue dapat, gue pitain sekali. Begitu gue dapat langsung gue ke rumah rumah bini gua yang tadinya gua naik mobil mogok melulu. Belum nikah. Oke. Mobil gua tuh hardtop. Gua rubah sendiri. Sekarang mahal. Dulu kan paling murah. Gua rubah sendiri jadi diesel kan. Dan kerjanya tuh mogok mulu. Itu kalau mogok ya karena bini gue emang udah suka sama gue, jadi dia sering dorong gitu loh. Sering dorong bini gue. Padahal mobilnya lebih bagus dari gue. Karena dia kan sukses kan. Oh iya. Dia udah punya mobil. Orang kaya dulu ya. Orang kaya dan dia sukses juga gitu. Dia udah di film gitu ya. Begitu gue bawa itu ke mobilnya, wah jadi gue tunjukin bahwasannya musisi ya. Mertua langsung melirik sedikit. Mulai beda lah. Kayaknya musisi yang kurang sukses. Gue langsung bilang, oh ini segmen serius ya. Gue langsung di tempat depan rumahnya tuh langsung gue parkir mobil gue, ingat banget sampai ke terasnya gitu, gue masukin terus gitu. Lebih bagus daripada mobil bokap ya kan. Asik. Mau lihat gak? Ininya udah digital ya. Itu gila pada saat itu tuh. Jadi, tapi pas pada saat itu akhirnya jadi balik lagi ke Jackson dong. Balik sampai dia meninggal. Balik di Jackson itu bikin album apa abis itu? Ya abis itu kalau nggak salah Kita Bebas. Kita Bebas tapi dia udah kayak sakit-sakit waktu itu. Jadi sama Blackboard juga dikerja sama gitu ya. Jadi kurang fokus lah. Ya tapi di situ masih tetap di situ. Tapi gue harus akuin tuh yang produser yang cerdas dan tahu persis tuh games daripada rekaman pada saat itu tuh Jackson. Itu gue akuin. Nah Mas Ikang abis itu tiba-tiba meledak lagi Mas. Kalau film kan Mas Ikang memang jalan ya terus. Tiba-tiba Mas Ikang meledak lagi dengan Catatan Si Boy. Catatan Si Boy. Itu gimana ceritanya? Lu yang bikin lagi? Lu yang bikin bukan? Catatan Si Boy itu lagunya Hari Sabar. Oh Hari Sabar. Iya waktu itu satu album Hari Sabar ya. Betul. Oke, Hari Sabar bikin itu. Dan itu meledak. Kan penyanyi kan. Dan itu lagu film. Iya. Panggung lu bawain juga dong. Iya benar. Film yang meledak ya elunya meledak juga. Iya benar. Jadi lagu itu kan gue emang pengen bener profesional ya pendekatannya. Jadi gue lihat Ongki nih, wah ini anak muda nih, keren nih.
Jadi gue bisa menghidupkan dia gitu Iya, iya, pokoknya. iya. Jadi gue nyanyi kayak melulukan dia gitu loh. Iya, kayak kampanye. Gue seksi Kayak gitu. kampanye, iya. Makanya gue bikin kayak genit banget lagi. Nyanyinya juga Iya, gitu, kayak sampai gitu, sekarang harus digituin loh. Iya ya. Anak orang kaya gitu. Iya, ada arti gitu ya. Teman segudang karena pergaulannya baik budi dan tidak sombong, jagoan lagi pula pintar. Wah boy. Ya. Harus gitu ya. Gue bikin suka-suka kayak gitu. Nah itu musiknya tuh yang bikin Dodo Zakaria. Oh, almarhum. Dan itu zaman baru-barunya digital. Jadi udah nggak jadi begitu jadi rekaman tuh Enggak udah dong. jadi lagunya rekamannya. Oh, oke. Kan udah tersistem seperti itu gitu lagunya gitu. Jadi gue tinggal ngisi-ngisi aja vokalnya tambahin, makanya di tengahnya kan ding 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 itu kelamaan kan sebenarnya. Iya. Lagunya tuh kalau nggak salah 4 menit lebih 5 menit. Oke, 6 menit dipotong gitu. dong. Oh nggak dipotong. Nggak. Karena udah jadi seperti itu. Oke. Jadi gue isi lah sendiri. Oke. Dengan coloteh-colotehan gue gitu kan. Nah, lu Kayak kalau nyanyi gitu ada musik vokal director apa enggak? Nggak. Jadi lu vokal director Gue sendiri. sendiri. Oh, oke. Jadi itu karena itu lagu kan monoton sebenarnya bro. Begitu terus ya, Iya loop kan? terus ya. Iya kan. Iya benar juga sih. Jadi gue pergi gimana caranya? Gimana nih? Jadi nyanyinya gue supaya beda? harus setengah ngomong gitu loh. Oke. Cerita nih, gila nih, ini keren loh nih anak gitu. Ini begini loh begini kayak gitu loh. Iya. Dan rupanya ketangkep sama ini, Wah, itu sih sama publik gitu loh. Catatan si Boy itu emang Ya akhirnya identiknya sama lagu itu. iya beda. Identiknya walaupun ada catatan sebuah 2, 3, 4, 5. Banyak. Tapi Sampai sekarang juga terakhir ada juga. Identiknya itu. Dan kalau sekarang lagu lu kan dibawain sama slang. Iya, Ya kan? betul. Ya cuman kita taunya Iya, Ken Fauzi. iya. Meledak lagi. Iya. Ini udah mulai tahun 90-an nih. Tiba-tiba lu menghilang. Maksudnya dalam artian bukan menghilang secara panggung. Mungkin panggung jalan. Tapi lu menghilang di TV-nya gitu. Betul, Berita betul. pemberitaan. Iya. Yang akhirnya kita tahu bahwa ternyata ini lagi yang membuat gue susah lagi sebenarnya. Ya kan? Ikang Fauzi menjadi pengusaha. Itu tahun berapa tuh mas? Tahun 90-an ya. 90 gue masuk real estate Indonesia. Tapi Ya kan tahun 90-an kan? 90-an lah gitu ya. Lu menghilang dan terdengar bahwa lu menjadi pengusaha sukses. Betul. Menjadi Ray. Iya, Ray. betul Real ya? estate Indonesia. Real Sama Estate abang lo. Indonesia. Iya. Iya. Dan itu papa saya, Iya. almarhum, bilang, lu kalau mau jadi pemusik, kayak Ikang Fauzi dong. Dia udah musiknya keren, dia ininya apa, sekarang jadi orang sukses. Lihat, Ikang Fauzi, Terbang dia nih. bilang gini, Ikang Fauzi aja sekarang berhenti main band. Sekarang dia fokus. Ngapain kau main band? Gua Gitu ya. kan, Lu pasti marah sama gue. Ikang Fauzi aja dia insaf sekarang. Dia sekarang mainnya, sekarang kerja kayak papa begini. Kamu mau main musik, kamu ngobrol sama Jadi Bang gini. Ikang tuh. Aduh, salah lagi gue nih. Jadi bro, jadi gua itu ya termasuk orang yang nggak mau menyanyiakan apa yang gua udah bangun, gua udah jalanin. Oke. Gila, gua udah masuk UI loh, lulus Oke. lagi kan. Tapi kan lu Masa lagi di gua nggak atas. pakai? Iya betul. Iya kan. Nah, gua hampir di DO waktu itu, hampir nggak selesai. Oke. Akhirnya gue selesaiin cepet-cepet aja gitu ya. Jadi begitu selesai juga, gue harus buktiin ilmu gue juga bermanfaat gitu kan. Kebetulan kan manajemen ilmu gue kan ya. Oke. Jadi gue bikin sama abang gue. Abang gue tuh arsitek. Iya. Nah, dan pada saat itu kan, alhamdulillah gue banyak tabungan. Dari main film, dari ilmu. Iya. Gue percaya ya karena gue belajar di sekolah tuh bahasanya ya uang tuh harus dikelola. Gue nggak percaya ditabung aja gitu karena ada inflasi. Pasti kalau kita nabung aja kalah sama inflasi gitu kan ya. Oke. Jadi ini harus benar-benar dikelola, di-manage sehingga punya nilai tambah, punya profit. Iya. Nah, buat bisnis gue nggak percayaan kalau bukan abang gue sendiri. Iya. Ya kan, abang gue dan ada gue sendiri. Mulai gue titip uang sama abang gue di situ. Invest lah. Investasi berhasil yang gue bilang tadi, kita bikin home builder namanya, ya kan. Pas itu pelayanan kita yang paling bagus tuh home builder ya. Oke. Berhasil di home builder, kita mulai bebasin lahan 2 hektar ini nih salah satunya. Komplek 2 hektar. ini? Komplek ini nih. Ini yang bikin lu? Kita iya. Oke. Sama abang gua waktu itu masih ya. Udah gitu ya sukses juga, begitu sukses masuk ke
real estate Indonesia. Oh, Ya, oke. dan pada situ gue punya problem pada saat itu. Karena ini nih, komplek ini kan dulu ditutup sama Jaya. Oh, oke. Kan Jaya kan SK-nya Iya. Jadi berapa ratus hektar Iya, gitu ya. Gue cuma 2 hektar kecil. Dan gue emang konsepnya sama abang gue mitu. apa tuh itu? Kita bikin perumahan, tapi fasilitasnya semua Jaya yang bikin. Kita nempel aja gitu. Oh, iya. Ngeselin kan? Ngerti. Itu mitu, konsepnya mitu. Saya Jadi juga. kita nggak bikin, iya, kita nggak bikin fasilitas, kita bikin Tapi rumah. deket kok. Ya itu kita kan. Jadi Kalau kata aja kurang ajar. kurang ajar nih. Makanya jalannya waktu itu Oh, sempat ditutup? Iya ditutup. Gue ketemu Pak Aci waktu itu. Oke. Masuk ke situ untuk ketemu Pak Aci. Ketemu lah sama Pak Aci. Pak Aci Dan itu belajar Ciputra ya? banget, Ciputra. Iya. Tapi ngomongnya panjang, pokoknya intinya adalah akhirnya gue ditolong dan dia bilang, you nggak boleh head to head sama Ai kata gitu. Temennya juga. Tapi gue pegang itu benar-benar. Gue orangnya apa ya? Kalau menghormati orang tuh gue pegang gitu. Oke. Gue kalau gue head to head juga gue pikir gue pasti kalah sama dia kan. Oke. Waktu itu kan di belakang sini yang lagi laku tuh pelikan, nama pelikan, tanahnya sekitar 150 sampai 200-an. Iya, lagi. kecil-kecil. Jadi gue nggak boleh couplingnya segitu. Oh. Gue bikinnya 500 meter couplingnya. Oh. Gede-gede susah jualnya bro. Iya. Susah, gue Zaman mikir dulu kan lagi. susah ya? Susah lah, zaman sekarang juga coupling gede susah jualnya. Rumah gede-gede kan mahal, susah. Siapa yang beli gitu loh Nggak kan? boleh yang sederhana ya. Gua putar otak lagi, gue pikir, gua ini kan banyak temen. Gue minta waktu deh sama direktur-direktur bank. Oke. Iya kan? Oh, oke. Iya kan ya, pasti seneng lah Iya, ketemu. iya. Kita Ketemu sama-sama. artis. Iya kan? Berarti artis itu membantu banget ya? Banget. Oke. Makanya gue bilang artis tuh kalau nggak bisnis sayang gitu. Sayang, oke. Yang penting ilmunya aja kita pelajari. Tapi ini udah bagian daripada networking. Iya. Dulu belum ada istilah Kita network. jadi kayak Tapi gue ID udah card ya? ada istilah network. Dulu belum ada istilah network, tapi gue udah kepikiran ini network buat gue. Iya. Bener aja, gue begitu datang, gue bilang, tahu kan itu seperti apa mereka bikin? Aku punya nih 2 hektar. Tanahnya 500 udah bikin rumah contoh gue kan ya. Seperti ini. Ini di sebelah harganya sekian, di sini harganya cuma sekian, gitu kan? Oke. Ya dipilih sini dong, Iya, kan? iya. Cuman selepetan gitu kan. Dan orang-orang itu sih sebenarnya bukan buat dia sendiri, dia orang kaya. Iya. Ya kan waktu itu kan Bintaro masih daerah Iya. orang menengah bawah kan. Akhirnya ya dia investasi bro. Gue beli deh 10 coupling, 5 coupling, gitu. Cepet kelarnya. Tapi masih Kang nyanyi ya? Iya, ya kan tambahan gitu. Bukan hanya gue begaul mereka, begaul gue ikut. Kalau ada acara ikut. Iya. Jadi memang apa ya? Entertainment is a business gitu. Kalau enggak orang lain yang ngambil gitu aja. Berarti di sini Dari situ gue pas terus banget ya. ilmunya gue Lu pelajari. bikin dulu jadi ngetop. Top itu menjadi all access lah. Jadi kayak all access. Begitu lo masuk, lo harus dibarengin dengan kualitas dan tanggung jawab. Ya, yang penting kita menguasai yang kita itu. Betul. Kan? Oke. Gitu. Makanya gue ya sampai ini ya bertahan. Tapi di situ lu kayak semacam gua nggak tahu sih. Hilang. Apa gua nggak ikutin apa gimana? Hilang. Emang ada. Fokus di sana. Iya. Itu Sebenarnya gue nggak hilang, tapi ya banyak hubungan orang masih yang ngomong ada kayak kan. gitu. Tapi kan lu nggak eksis di pemberitaan lagi. Iya, karena emang nggak rekaman lagi gitu. Udah nggak jarang rekaman gitu. lagi betul. Dan mungkin cuman yang gue bingung itu udah satu Cuman susu doang. meninggalkan dunia itu tuh karena ada excited baru ya, ada mainan baru jadi bisa ya. Nggak kepengen lagi tuh waktu itu, aduh tapi kangen gue. Iya. Bikin Banget. sesuatu. Ya sampai sekarang buktinya. Gue kejar-kejar sekarang kan. Oke. Sampai sekarang. Jadi emang gue DNA gue adalah musisi. Tapi waktu itu gue harus punya tanggung jawab. Gue bilang kan. Harus jadi bikin jangan nanggung, pokoknya jadi orang tuh jangan nanggung lah. Iya. Jadi udah jadi bener. Jadi harus apa? Ya lo besarin lah perusahaannya. Iya. Ada beberapa project. Ya otomatis kan karena emang itu perusahaan brandnya gue. Ya gue harus ada di situ, hadir gitu. Sesering mungkin gue hadir di situ dan ikut dalam prosesnya itu kan, menentukan kita kerjasama dengan siapa, finance dari mana, cara mengelola proyeknya gimana, konsepnya seperti apa, jualannya kayak gimana gitu. Jadi mau nggak mau ya gue harus isi dengan apa kredibilitas gue di situ gitu. Ya gue lakukan. Sampai sekarang masih Kang juga jadi di rate real estate Indonesia itu Wah, jadi ketum. wah ketum. Jadi itu ya karena udah puluhan tahun bro. Iya jadi emang apa ya memang ya itu yang gue bilang. Karena gue mungkin
menurut gue itu musik adalah bisnis juga. Jadi gue lakukan dengan happy aja gitu loh. Di dalam proses gue melakukan mengembangkan bisnis gue banyak bermusik juga gitu loh. Cuman nggak bisa menjangkau kayak dulu gitu kan, menjangkau banyak khalayak gitu. Mungkin hanya tertentu aja. Jadi apa aja ada yang pikir gue hilang gitu loh. Mas Ikang kan sekarang di bisnisnya Mas Ikang yang real estate ini sudah copy paste lah ibaratnya. Ya udah tinggal running karena udah tahu lah jalan patternnya. Mulai lagi nggak mau ke musik lagi? Oh sekarang udah mulai gua. Wah, saya lihat manggung-manggung terus nih. Manggung terus. Makanya begitu lu ngajak gue nih, oke Fer, gak usah. Malah gue yang nentuin waktunya kan. Oh iya. Di mana Fer? Nggak, saya aja ke rumah Mas Ikang. Karena saya udah pernah lihat di vlognya Mas Ikang kan rumah. Bukannya gue yang nawarin lo, di rumah gue aja gue bilang gitu. Oh enggak ya? Lu tak bilang di daerah mana Fer? Oh iya. Di daerah Pejaten. Saya aja Mas ke rumah Mas. Oh iya, di rumah saya aja deh. Benar, langsung kasih ya benar. Jadi gue emang Mas Ikang ini adalah buat gue ya salah satu orang yang bisa memanfaatkan momen pada saat menjadi sesuatu, juga menginvestasikan sesuatu. Karena gini Mas, saya terus terang aja, banyak musisi yang dulunya sukses sekarang enggak, dan kehidupannya kurang baik gitu kan. Dan itu mungkin salah satunya tidak memanfaatkan momen itu gitu ya. Mungkin ini juga yang salah satu contoh yang Mas yang bisa memanfaatkan momen sampai sekarang masih terlihat. Bahkan ada musisi itu kalau gue ngobrol sama yang zaman dulu ya, yang sekarang gue rasa anak udah punya mindset yang beda ya. Jadi pedagang gitu, mereka bilangnya pedagang kan gitu ya. Businessman tuh dianggap hina gitu. Wah aneh. Iya, jadi musisi tuh wah. Jadi iya kan lebih keren daripada pebisnis gitu loh. Betul. Jadi dia nggak mau tahu urusan bisnis. Ya, yang cuma penting main musiknya aja. Main musik aja. Nah, tapi suatu saat begitu dia ditawar, dia marah. Iya kan? Dari mana lu nawar gue segitu murah gitu kan ya? Iya. Karena dia nggak paham terhadap demand supply ini kan. Iya. Benar. Nggak konsisten gitu loh. Berarti memang kita harus tahu selain pemusik, mungkin ada pemusik-musik di sini yang nonton. Selain kita ngerti musiknya, kita harus tahu bisnisnya juga sih sebenarnya. Jadi kita harus belajar bisnis lah minimal ya. Jelas. Kalau di YouTube sekarang anak-anak sekarang udah jelas tuh. Lo jadi musisi adalah lo pebisnis. Kalau dulu bisa enggak. Dulu kan sombong kita jadi musisi kan. Gue rockers nih gini. Apain gue jadi pedagang gitu, yang dagang biar Cina aja gitu kan. Iya benar. Iya kan. Jagoannya dia Pak. Tapi gue pikir gila nih kalau begini. Ya kita mandang yang dagang rendah, tapi lebih kaya dia dari kita. Iya kan. Karena pendek ke kos oblong. Bener. Masuk cuek aja ke bank, store dapat setiap hari 100 juta. Betul. Yang jadi masalah, yang paling sakit hati apa? Kita dijatahin lagi. Dijatahin. Udah lu segini aja ya. Udah ya. Cukup ya. Lu nyanyi doang ya. Gitu. Aduh. Jadi dari situ tuh gue mulai kebuka mindset gue jadi. Gila. Saya masih kan, alhamdulillah saya ngelihatnya seneng gitu ya, keluarganya. Tapi juga. Emang yang lu bilang benar. Kadang-kadang dalam kondisi tertentu, satu periode tertentu kita pilih. Apa yang namanya? Ada yang dikorbankan. Iya betul. Pasti. Nggak bisa dua-duanya karena waktu ya. Karena kalau tapi memilih terus tuh dua-duanya. Iya, memilih itu kan dua-duanya kalau dijalanin dua-duanya harus mereka maunya the best that I can, the bestnya kita dua-duanya. Ya mau nggak mau harus pilih. Ada prioritinya. Gitu bro. Kalau tanya properti tanya sama abang lu aja. Abang lu lebih tahu tuh dia. Piawai dia tuh. Masih kan dari sisi hukumnya apa piawai. Iya. Kakak gue Herfian Tahir itu yang dulu suka marah-marahin gue kalau gue kuliahnya nggak bener. Iya bener. Ya gue bilang gue beda, gue musisi. Nggak bisa, lu tetap harus kuliah. Bener sih. Akhirnya omongan dia bener juga sih. Gue sekarang, wah kalau nggak ada manggung, gue kalau nggak kerja, gue ngelamar kerjaan SMA nih. Iya. Nah, dan gue ngeliatnya satu begini Fer. Dulu sering kejadiannya zamannya gue itu, senior gue yang hebat-hebat gitu ya. Begitu dia sakit, selesai hidupnya. Oke. Karena udah nggak bisa ngapain. Jual rumah, jual mobil, utang sini, utang sana. Nggak ada persiapan sama sekali gitu loh. Itu salah satunya teman kita ya kemarin. Ya, gue nggak mau sebutin. Saya tapi kaget juga dalam keadaannya.
gue belajar dari situ. Kan hidup kita harus belajar dari kejadian. Wah, gila nih, gue kalau nggak ada apa tuh namanya backup itu nggak bisa gitu loh. Iya, Kadang backup aja jadi bisa jadi yang utama juga kan. Iya, karena dari musisi, situ gue belajar gitu. Musisi very fluktuatif kan. Iya, gue nggak mau jadi kayak begitu gitu. Gue kebayangkan apalagi anakku perempuan, bini gue perempuan. Jadi waduh kayaknya gue di terngiang-ngiang nih. Ini di bawah kita semua nih. Betul. Ya. Kita beringin nih. Bener. Ya kan dulu kan ya. Kalau kita jatuh semua. Iya benar. Iya sih. Jadi dari situlah gue mulai berpikir dan inilah solusi gue gitu loh. Dan inilah gue dan gue merasa bersyukur dan gue ngerasa I'm on the right track dong gitu. Iya sih Mas. Apalagi sekarang yang saya lihat ya. Agamais banget sekarang tuh. Itu wah. Nggak tahu deh, mudah-mudahan saya begitu juga. Amin. Kalau itu masalah umur. Kapan lagi? Kapan lagi ya? Dunia terus capek juga ya. Iyalah. Iya. Terus apa ini ya, nanti insya Allah kalau jadi, itu kita mau bikin acara namanya Rock Legend. Keren. Nah itu ada Agustus ini kita ada di Taman Mini kalau jadi ini Mas. Udah dikontak kan? Udah. Memang nama Ikang Fauzi udah harus ada karena ikonik di situ. Nanti mudah-mudahan ya. Nanti kita kalau jadi, gua akan promoin acaranya dan kita nonton Mas Ikang. Dan gue juga pertemuannya sama dia waktu itu gak akan gue lupa karena pertama kali eranya itu yang menghargai karya gue. Anak-anak Elemen itu. Iya bawain kita nonton. Berapa lagu? Mas Ikang harus lagu, 5 lagu. Iya 5 lagu. Mas Ikang nonton, kita yang bawain. Iya. Gak nyanyi, Mas Ikang gak usah nyanyi. Gak usah nyanyi. Lu gak usah nyanyi katanya, biar kita aja. Wih, gua kan dulu belum zamannya tribute. Belum ada zamannya tribute. Kan? Kita di Gue ngerasa dihargain banget gitu loh. Itu kan ngerasa dihargain. Ya lu ngerti dong. Kalau lu sekarang lu ngerti dong. Iya kan? Gila ini anak-anak ini. Ini anak-anak yang anak muda. Lagi itu Elemen pas lagi naik-naiknya. Mau lagi, bawa lagi gue gitu. Apa lagi? Ini nih Ferdi nih. Jadi ini kalau nggak salah lu waktu itu berdua ya? Vokalisnya memang berdua. Iya benar. Elemen kan bertujuh, vokalisnya 2. Jadi kita yang paling apal gua karena dia paling tua gua di situ. Gua yang paling apal lu tuh. Iya. Lu ininya yang vokalis utamanya maksudnya yang suara satunya gitu ya. Iya, yang itu tinggi dia ambil suara-suara lu malah yang tingginya dia yang ambil. Iya. Lucky namanya. Lucky. Iya, Jadi apa sekarang dia? Dia main di perkapalan. Kapal ya. Tapi masih keren juga anak Elemen kan cakep-cakep kayak cover boy semua kan. Semua pekerja semua sekarang kerjanya bagus-bagus. Iya. Kayak cover boy semua kan mulai kan. Memang cover boy semua dulu. Juara satu semua. Iya benar. Kecuali gua. Iya. Gua kan di audisi. Tapi paling top loh. Karena di depan mulu. Gua tuh ngikutin loh. Yang katanya lo dikeluarin juga gua baca itu. Iya sempat. Gua bilang gini, kok mana mungkin orang Batak diginiin. Ini apa permainan bisnis industri musik lah. Itulah industri. Iya kan? Jadi kita nggak pernah tahu sampai kapan. Mas Ikang, terima kasih banyak Mas. Sama-sama, gue juga terhormat banget deh. Nanti ketemu Ferdi. Kita lihat dia dari depannya Bang. Iya. Wah, gue bilang, gue dari datang dengan kampungannya gue gini, Mas, ini kayak di Ancol Mas. Di Ancol. Zaman dulu banget lagi Ancol. Ibarat kayak gitu, Dufan kayak gitu di Ancol. Kayak di Ancol Mas gue. Aduh. Jadi thank you banget. Dan gue juga gue apresiasi banget sama lo orang yang konsisten karena dia nggak ada background jadi host sebenarnya. Gak ada. Iya, kalau gue kan masih ada di yang kayak gitulah di film atau di mana gitu. Iya. Lu tuh bener-bener tapi lebih sukses dia. Tapi gue nontonin terus program lu Mas. Iya, gue duluan ya. Iya, duluan ya Mas Ikang. Lu apa nama ininya Mas? Tapi gak maju-maju. Musik. Enggak, nama ininya YouTube channel Ikang Fauzi. Ikang Fauzi ya, official itu. Nah, itu gue belajar dari situ. Gue ngelihat gitu ya, Mas Ikang. Tapi gitu. yang sukses dia duluan. Oh, enggak. Sekarang gue belajar sama dia. Tapi emang thank you, Mas. Itu garisnya begitu. Iya, Allah memang luar biasa. Tapi lu harus akui lo sukses di situ. Amin. Bener. Insya Allah Mas. Harus banyak bersyukur. Thank you banget. Keren. Mas, dari situ job banyak terus ya.
Insya Allah. Bener kan? Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih, thank you buat yang nonton. Ya, thank you. Makasih banget deh selama ini udah ngedukung kita semua nih. Aduh ya, kita pokoknya pengen ngeramein kalian lagi. ngedukung, nonton, komen itu berkah. Bener, berkah. Kita karena seneng banget. Nyenengin orang itu dapat berkah. Betul. Betul kan? Itu yang paling utama. Mas, makasih untuk waktunya. Jadi gua tuh Thank melakukan semua kegiatan gue satu. Apa? Bagaimana membuat orang menjadi senang dan kehidupan orang menjadi lebih baik. Ya, Itu tujuan hidup itu nomor gua. satu. Itu nomor satu. Sama dong sama kita ya. Harus. kita harus membuat Kalau orang lebih baik. itu kita lebih lakukan, enak, lebih senang. yang lain pasti dapat kita. Insya Allah. Amin. Thank you Siap. waktunya, Mas. Sama-sama ya. Seneng banget di sini. Siap. Gue juga seneng banget lo datang ke sini. Mas ramah Sama banget. anak. Gue akhirnya ketemu juga ya. Kedua kalinya gue ketemu. 3 kali cuman Mas waktu manggung saya nonton di Kuningan. Mas nggak ketemu saya. Iya. 2 kali di RCTI kalau nggak salah waktu itu sama sekarang. Iya. Tapi sekarang kita banyak Tapi ngobrolnya. waktu gue kenapa nggak lupa sama Ferdi. Waktu itu kan Elemen ada banyak orang. Yang ngomong dia aja, yang apa? Kayak lu ketemu yang sopan gitu loh. Yang ketemu om dia, lu kan Iya, lu kan bener. ngefans. Nah, gue kayak gitu. Yang paling sopan dibanding jadi gue. Jadi gue inget terus di Ferdi deh. Aduh, thank you begitu Herfian bilang itu adik gue, aduh. Gue inget tuh anak. Gondrong kan lu dulu. Gondrong. Wah. Kayak Robert Plant bro. Keren. Bedanya nggak ada gini. Oke. Buat kalian yang nonton sampai habis, thank you so much. Appreciate banget gua sama itu. Dan di sini ada Instagramnya Mas Ikang, sama ada YouTube-nya juga. YouTube-nya gua kasih linknya di sini. Makasih. Di caption. Gua belajar dari sini. Dan gue senengnya apa? Yang angkatan-angkatan Mas tuh banyak di situ tuh. Iya, Gue iya. seneng banget. Terus sama jangan lupa subscribe, like, comment, share. Iya. Oke? Thank you semuanya. Thank you. Sebarkan kebaikan. Bye. Bye.